Shalom, selamat datang di ibadah online YouTube GB Mekarsari Depok. Di ibadah minggu keempat di bulan Februari 2021. Atas nama Gembala Pengerja kami mengucapkan selamat beribadah. Mari kita siapkan hati dan sikap untuk kita menerima lawatan dan kehadiran Tuhan dalam mengikuti ibadah. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Boyke Pakpahan. Terima kasih untuk pelayanannya. Berikut ini saya sampaikan pengumuman GBI Mekarsari selama sepekan. Ibadah KUL telah diadakan secara tatap muka maupun online. Jika jemaat yang baru ingin bergabung dapat menghubungi Bapak Agus di nomor 0813 1493 7195. Dan bagi jemaat yang telah bergabung dapat menghubungi gembala KUL masing-masing. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan, baptisan, KKJ, penyerahan anak, pernikahan, KUL, dan kedukaan, dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor 0812 1060 2410 dengan Ibu Moren. Atas nama Gembala, Pengerja, Jemaat GB Mekarsari mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Februari 2021. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan, atau persembahan lainnya, dapat mentransfer di rekening BCA 1660543437 atas nama GB Mekarsari. Bukti transfer dapat di WhatsApp di nomor sekretariat. Bagi jemaat yang bergabung ibadah melalui channel YouTube GB Mekarsari Depok, jika ada permohonan doa atau maupun kesaksian dapat menghubungi melalui email gbmekasari.depok.r9@gmail.com. Like, share, and subscribe atau klik lonceng channel YouTube GB Mekarsari Depok agar senantiasa menjadi berkat dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Demikian pengumuman GB Mekarsari Depok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita karena kita pasti sudah menyiapkan waktu kita hari ini untuk kita boleh sama-sama beribadah saudara. Saya mau mengajak kita semua dimanapun saudara berada, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita berikan waktu kita yang terbaik ini buat Tuhan saudara. Dan biar pagi hari ini Tuhan menguji setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menguji kami hari ini. Menyelidiki hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta,
Dia ada di mana saudara berada hari ini. Engkau layak Tuhan. Mari dengan segenap hati lebih lagi nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana
Mari terus berdoa di dalam roh saudara. Hari ini kami mau terus memberkati negeri kami Indonesia Tuhan. Kami mau terus mengangkat bangsa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam cengkeraman-Mu. Indonesia ada dalam pengawasan-Mu Tuhan. Indonesia ada di pikiran-Mu, ada di mata-Mu Tuhan, ada di hati-Mu Tuhan, ada di tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bapak Jokowi beserta wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Beserta jajaran pemerintah Tuhan. Dewan MPR, DPR Tuhan yang ada Tuhan. TNI Polri Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar keamanan terus terjadi atas negeri kami Tuhan. Kesehatan Tuhan terus Engkau limpahkan atas negeri kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terus bekerja atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan kebangkitan yang besar sedang terjadi atas negeri kami Tuhan. Engkau sedang melawat Indonesia lebih lagi Tuhan. Kami memberkati juga kota kami, kota Depok di mana kami berada. Engkau memberkati tanahnya, airnya, udaranya Tuhan. Bahkan segala yang bernafas di dalam kota ini Tuhan. Kami percaya semua ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Ada dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami serahkan kota kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan kalau di dalam kota ini juga ada TDRP Tuhan, Taman Doa Rumah Pengorbanan. Di mana pasukan-pasukan doa datang berdoa. Kami berdoa Tuhan, biar TDRP ini Tuhan terus membawa umat Tuhan kepadamu. Engkau memberkati jajaran staf yang ada di sana Tuhan. Engkau memberkati pemimpinnya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Omi Tuhan, Lohena Pesi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Gembala Pembina kami beserta keempat wakilnya. Gembala Rayon kami beserta kedua wakilnya. Bahkan Gembala GBI Mekarsari juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu ini dalam cengkeraman-Mu Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu menyertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan ada dalam genggaman-Mu. Pengurapan-Mu terus melimpah atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Waktu yang indah ini Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat ibadah hari ini Tuhan, ibadah online Tuhan. Kami berdoa biar setiap orang yang menyaksikan tayangan ini boleh diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sukacita kami melimpah di dalam hadirat-Mu hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari baik yang Tuhan berikan. Kami bersukacita, kami bersyukur dalam hadirat-Mu. Mari umat Tuhan semua yang bersyukur, semua yang bersukacita, yang bergembira dalam hadirat Tuhan. Sama-sama dengan keras katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa saudara. Saya percaya Tuhan terus memenuhi sukacita di dalam hati kita. Amin saudara. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama saudara. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ayo lebih lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin, sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin,
dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ayo saudara sendiri. Langit dan bumi. Yes. Keagungannya. Ayo bersama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Ayo angkat tangan saudara. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes, haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama memperkatakan Pentakosta yang ketiga saudara. Arti dari Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91 saudara. Kita perkatakan dengan iman kita saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu,
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya.
Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saudara. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada lagi bersama-sama. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk
dapat melebihi Engkau. Oh, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari lebih lagi. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, oh tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Shalom jemaat Tuhan di GB Mekarsari, senang sekali kita kembali berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Boy Kepakpahan. Tidak terasa kita sudah ada di minggu keempat di dalam bulan Februari ini. Saya berharap dan saya berdoa keadaan kita semakin hari baik-baik saja di dalam Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Katakan kepada kanan kirinya, Anda yang ada di rumah bersama dengan keluarga, katakan kehidupan kita semakin hari semakin baik di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi kita sudah melakukan pujian penyembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Saya harap saudara dimanapun mengambil sikap yang terbaik di dalam Tuhan. Jangan sambil tidur-tiduran, tetapi duduklah, hargai Tuhan, hormati Tuhan. Karena ketika engkau menghargai dan menghormati Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada saudara dengan kasih dan anugerah-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa, tutup mata kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih buat hari ini. Bersama dengan jemaat-Mu di GBI Mekarsari, kami bersyukur buat hari yang indah. Tidak terasa di minggu keempat ini akan berakhir, selesai ya Tuhan. Dan kami akan menikmati Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami tahu Tuhan Yesus, biar bumi akan berguncang langit, dan matahari tak bersinar lagi, tetapi kasih setiamu tetap ada atas setiap kami, keluarga kami, dan kehidupan kami. Berfirmanlah di tengah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan Allah daripada Roh Kudus, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, melepaskan yang terbelenggu. Maka kami mengalami kasih setia Tuhan sungguh-sungguh. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang berdoa dan yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Jadikan Setiap Hari Hari yang Baik. Nanti Bapak Ibu bisa lihat slide-nya, PowerPoint-nya. Jadikan setiap hari hari yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mungkin sekeliling kita tidak baik. Keadaan saudara, pekerjaan, rumah tangga, keuangan. Sepertinya tidak baik deh. Sepertinya semakin hari semakin deg-degan. Usaha semakin hari tidak menghasilkan. Tapi hari ini saya mau katakan,
Saudara harus menciptakan hari yang baik itu. Saudara yang harus memiliki namanya itu satu kemenangan, satu inisiatif yang benar untuk menjadikan harimu menjadi hari yang baik. Bukankah juga Tuhan begitu? Ketika Dia ingin menciptakan, sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut dikatakan. Maka gelap gulita dikatakan menutupi samudra. Mungkin hari-hari ini kehidupanmu gelap. Bahkan bukan gelap lagi, gulita saudara. Gulita itu artinya, gelap gulita itu artinya gelap di dalam gelap. Udah gak ngerti deh dijelaskan kan seperti apa. Mungkin posisi saudara lagi ngalami seperti itu. Saudara sudah putus asa, sudah tidak ngerti mau ngapain lagi. Saudara tidak tahu mau apa yang harus aku perbuat. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID. Apalagi di tengah-tengah keadaan ekonomi yang tidak jelas ini. Apalagi usaha yang mulai, susah deh dibilanginnya. Mungkin saudara sampai berkata demikian. Gelap. Tapi saya mau katakan, izinkan Roh Allah ada dalam kehidupan saudara. Bukankah ketika ada Roh Allah, maka Tuhan ciptakan semuanya. Dan Tuhan katakan semuanya itu baik. Amin. Kita akan lihat di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan demikian saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Perhatikan, kenapa kita harus katakan jadikan setiap hari hari yang baik. Karena Tuhan berkata dalam kitab Ratapan 3, 22 sampai 23, saudara bisa lihat ayatnya di PowerPoint, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan. Ternyata setiap hari Tuhan sudah berjanji akan memberikan kasih yang selalu baru. Tuhan tidak pernah kehabisan untuk mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah kehabisan kasih untuk memberkati saudara. Sekalipun saudara membencinya, saudara lupa sama Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa kepada saudara. Tuhan selalu memberikan kasih-Nya yang selalu baru kepada saudara. Amin. Bahkan Tuhan katakan, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Bahwa selalu baru. Every morning, setiap pagi Tuhan memberikan kasih yang selalu baru. Tetapi kita bilang, Pak, tapi setiap hari hidupku semakin tidak baru, bahkan kehidupanku semakin hari semakin terpuruk. Karena Anda yang memberi penilaian, karena Anda setuju. Waktu Anda tidur malam hari, dan ketika Anda bangun esok pagi harinya, lalu pas Anda melek mata, membuka mata, Anda langsung berpikir, aduh hari ini gimana ya? Aduh. Nah ketika Anda berkata aduh, maka semuanya menjadi hal-hal yang tidak baik, menjadi usang. Maka saya mau katakan, percaya apa kata Tuhan, bukan kata dunia. Amin. Kalau Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, itu berlaku dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya, itu berlaku dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan katakan selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu, itu berlaku kepada saudara dan saya yang setia kepada Tuhan. Dalam Mazmur 118 ayat 24 sampai 25 dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Perhatikan, yuk setiap pagi katakan dalam kehidupanmu, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Jangan bilang hari ini sial, hari ini gagal, hari ini konyol. Jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Tetapi katakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Walaupun berbanding terbalik dengan keadaan saudara. Mungkin saudara diserang sakit penyakit yang tidak bisa sembuh. Mungkin saudara diserang keadaan ekonomi yang tidak pernah selesai. Tapi yuk, mulailah hari ini engkau berkata di dalam kehidupanmu, inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Ketika engkau ingin berkata kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada rumah tanggamu, katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan atas keluargaku, atas anak-anakku, atas usahaku, atas pekerjaanku. Maka apa yang terjadi saudara? Saudara akan bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Dan apa lagi yang terjadi? Saudara diselamatkan dan saudara mendapatkan kemujuran daripada Tuhan. Yang mau menjadikan harinya setiap hari-hari yang baik, katakan amin. Katakan kepada kanan kirinya, harimu akan menjadi hari yang baik. Tetapi untuk menjadikan kita hari yang baik, dikatakan begini saudara. Hari kita menjadi hari yang baik. Kalau kita, jika kita, apa yang pertama? Memulainya bersama dengan Allah. Kalau saudara ingin lihat hari-harimu menjadi hari-hari yang baik, maka engkau akan lihat, engkau akan mendengar, engkau akan memulai harimu bersama dengan Allah. Makanya pagi hari sapa Tuhan. Supaya engkau bisa sapu setiap pikiran yang kotor, menyapu setiap pikiran yang negatif, menyapu setiap hal-hal yang mengutuki hidupmu. Siapa yang menyapa Tuhan di awal harinya, maka dia akan melihat berkat-berkat Tuhan yang tidak berkesudahan datangnya. Bagaimana kita bisa memulai bersama dengan Allah? Kenapa kita memulainya bersama dengan Allah? Karena hanya Tuhanlah yang dapat menjadikan sesuatu menjadi baik. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka semuanya baik dikatakan. Semuanya baik. Ketika Tuhan jadikan langit, semua baik. Tuhan jadikan tumbuh-tumbuhan, semua baik. Bahkan ketika saudara ada di muka bumi ini, Tuhan katakan itu adalah baik. Jadi jangan kutuki hidupmu. Jangan sumpah serapai anak-anak maupun istri maupun suamimu yang belum bertobat, yang hidupnya belum beres. Jangan putus asa dengan penyakitmu, tetapi katakan semuanya baik. Ketika engkau yang memulainya bersama dengan Allah, ketika engkau mengawali harimu, kalau engkau berkata hari kita akan menjadi baik, yaitu yang pertama, ketika engkau memulainya bersama dengan Allah. Kenapa kita bermulai bersama dengan Allah? Hanya Tuhan yang dapat menjadikan sesuatu menjadi baik. Lalu yang kedua dikatakan ketika kita memulai bersama dengan Allah, kehadiran Tuhan menciptakan rasa aman dan tentram. Amin. Jadi ketika saudara menjadikan hari ini menjadi hari yang baik, rupanya kehadiran Tuhan menciptakan rasa aman dan tentram. Sudah pasti. Kalau Tuhan hadir, maka semuanya akan menjadi damai sejahtera. Bukankah ketika Yesus datang, Yesus berkata shalom, damai sejahtera bagimu. Itu kehadiran Tuhan. Tapi kalau kehadiran daripada roh jahat, kehadiran daripada pergumulan, kehadiran daripada setiap hal-hal yang tidak benar, itu akan mendatangkan rasa ketidakamanan dan ketidaktentraman. Maka poin yang pertama, mari mulai hari-harimu bersama dengan Allah. Jika engkau ingin melihat dan engkau ingin menjadikan harimu menjadi hari yang baik. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan hari yang baik? Yaitu jikalau kita menjaga hati dan pikiran kita. Halo Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saudara dimanapun berada hari ini. Saya mau katakan, jaga hati dan pikiranmu. Menjaga hati dan pikiran itu adalah benteng yang sangat-sangat penting. Menjaga hati dan pikiran itu adalah center, itu adalah pusat yang sangat-sangat rawan. Itu adalah inceran daripada si jahat, si iblis. Bosan sekali seseorang ketika dikatakan COVID, ketika dia tidak menjaga hati dan pikirannya, langsung drop. Kenapa? Karena pikirannya terganggu, imun tubuhnya menjadi lemah, maka penyakit akan mudah menyerang dalam kehidupannya. Maka poin yang kedua, bagaimana sih supaya kita menjadikan hari kita menjadi hari yang baik. Kalau saudara ingin menjadikan hari saudara menjadi hari yang baik, maka jaga hati dan pikiranmu. Kenapa kita harus menjaga hati dan pikiran kita? Karena hati yang gembira adalah obat. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Jadi pusatnya itu di hati saudara. Hati saudara happy, selamat semuanya. Tapi kalau hati saudara nggak bahagia, hati saudara kecewa, hati saudara kepahitan, benci, iri hati, panik, takut, maka sangat-sangat mudah untuk roh jahat, sangat-sangat mudah untuk kuasa si jahat untuk datang menyerang saudara.
Lalu yang kedua dikatakan, bagaimana kita cara menjaga hati dan pikiran kita. Yaitu ketika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia. Semua yang disebut yang patut dipuji, semua yang disebut kudus. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi cara menjaga pikiranmu supaya tetap melihat hari-harimu baik. Jaga pikiran saudara. Ketika saudara menjaga pikiran saudara, maka perkataan dan tindakan saudara menjadi baik. Sering sekali kita tidak bisa menjaga hati dan pikiran kita, bukan karena kehidupan kita, tapi karena kita terlalu banyak melihat kehidupan orang-orang sekitar kita. Ngelihat orang tambah sukses, tambah kaya, kita stres. Ngelihat orang yang hidupnya buruk, kita stres juga. Dan sering sekali kita tidak bisa menjaga hati dan pikiran kita karena kita lebih peduli apa kata orang daripada kata Tuhan. Itu yang membuat kehidupan kita tidak maksimal, saudara. Tetapi yuk mulailah belajar, mulai lakukan, mulai menjaga pikiran saudara dengan pikiran Kristus. Ketika saudara menjaga pikiranmu dengan pikiran Kristus, maka saudara akan sanggup, akan mampu menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Percayalah saudara, hari-hari ini akan menjadi baik kalau keputusan Anda benar di dalam Tuhan. Tetapi hari-hari ini akan menjadi buruk dan Anda akan setuju dengan apa kata dunia. Bahkan Anda akan setuju bahwa dunia ini semakin hari semakin buruk. Bukankah firman Tuhan juga akan berkata demikian? Bahwa dunia dan segala yang ada di dalamnya semakin hari semakin hancur karena sudah dikuasai oleh si jahat. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasinya? Jaga pikiranmu, isi dengan hal-hal yang benar, isi dengan firman Tuhan, isi dengan doa pujian. Yang ketiga dikatakan jangan memiliki pikiran kanak-kanak. Jangan jadi orang gampang baperan. Jangan menjadi orang yang terlalu sensitif, saudara. Maka untuk menjaga hati dan pikiranmu, jangan miliki pikiran kanak-kanak. Kanak-kanak itu sifat, saudara. Kalau anak-anak itu identitas. Iya, kita harus tetap menjadi anak di dalam Tuhan. Tetapi sifat kita tidak bisa terlalu kanak-kanak. Udah umur 50, udah umur 60, masih hidupnya gampang tersinggung. Masih hidupnya gampang baperan. Jangan. Udah umur yang waktunya kerja, udah umur 23. Masih aja yang ngomong sama orang tuanya. Nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan segala sesuatu. Itu kanak-kanak namanya. Tapi saudara harus memiliki pikiran yang semakin hari. Semakin dewasa di dalam Tuhan. Jangan selalu memikirkan hal-hal duniawi. Bukan saudara tidak boleh memikirkan hal di dalam dunia ini. Boleh. Karena saudara masih dalam dunia. Tapi jangan selalu memikirkan hal-hal duniawi. Kenapa? Itu yang membuat seseorang hidupnya gampang putus asa, saudara. Orang sudah berada di puncak karir, uangnya banyak. Lalu kita tanya, kok bisa bunuh diri ya? Kita lihat banyak artis-artis, banyak orang-orang terkenal, banyak orang-orang hebat. Itu hidupnya depresi, frustasi. Kenapa saudara? Karena dia bandingkan kehidupannya dengan dunia. Dia selalu memikirkan hal-hal dunia. Dunia itu ada batasnya, saudara. Tidak kekal. Maka pikirkan hal-hal surgawi. Pikirkan hal-hal kerajaan Allah. Maka engkau akan jauh daripada keputusasaan. Engkau akan jauh daripada hal-hal yang negatif. Makanya jangan selalu memikirkan hal-hal duniawi. Kalau saudara tidak selalu memikirkan hal-hal duniawi, saudara tidak akan iri, tidak akan sirik melihat orang lain lebih hebat daripada saudara. Orang yang berpikir secara surgawi, maka dia akan melakukan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Di dalam pelayanan ada yang iri hati. Lihat orang bisa berkhotbah, lihat orang menjadi pendeta, lihat orang bisa melayani, menjadi iri hati. Jangan, setiap orang itu sudah ada bagiannya. Saudara dalam pekerjaan, lihat orang berprestasi, naik jabatan.
Saudara iri hati. Jangan habiskan waktumu dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan habiskan dan jangan bergaul dengan orang-orang fasik, Tuhan katakan. Jangan saudara. Tapi saudara harus mulai hari ini. Berpikirlah secara dewasa. Hari-hari ini bergaullah kepada orang-orang yang membawa energi yang positif dalam kehidupan saudara. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak membawa energi positif. Saudara akan terus di situ. Dan saudara tidak akan pernah maju. Lalu poin yang ketiga saudara. Bagaimana supaya kita hidupnya selalu melihat menjadikan hari menjadi hari yang baik. Maka poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya adalah miliki hati yang tahu dan selalu bersyukur. Jadi bukan hanya hati yang selalu bersyukur, tapi tahu bersyukur. Mengenal bersyukur dan selalu bersyukur. Kenapa kita harus memiliki hati yang tahu dan selalu bersyukur? Karena hati yang tahu dan selalu bersyukur saudara, itu menandakan saudara murah hati. Murah hati bukan murahan hatinya, tapi murah hati itu artinya gampang Tuhan bentuk, gampang Tuhan jadikan. Orang yang murah hati itu artinya saudara, dia tidak gampang dibodohi, dia tidak mudah dibohongi. Tapi orang yang murah hati itu adalah orang yang terlindung daripada Tuhan. Tapi kalau orang yang murahan hatinya itu orang yang iri hati. Jadi gampang terhasut. Tapi orang yang murah hati, yang pertama-tama hatinya datangnya kepada Tuhan. Lalu hatinya mengasihi sesamanya manusia. Lalu yang kedua, hati yang tahu dan selalu bersyukur yaitu mengakui bahwa Allah itu baik. Amin. Jadi kalau saudara mau lihat apakah hatimu selalu bersyukur, maka saudara selalu berkata dengan mulutmu, dengan hati dan pikiranmu, Allah itu baik. Apapun yang terjadi. Mau hari ini Anda sakit, mau hari ini Anda bangkrut, mau hari ini Anda dapat musibah. Tetapi kalau orang yang hatinya selalu bersyukur, orang yang tahu bersyukur, maka dia akan berkata, Allah itu baik. Ketika dia berkata Allah itu baik, bukan berarti dia putus asa. Tapi dia belajar dari kegagalan, dia belajar dari masa lalu, dia belajar dari setiap kehidupannya. Kenapa? Ketika dia berkata Allah itu baik, karena dia tahu selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada keselamatan yang Tuhan berikan. Sekalipun dia pernah jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang tolong. Dia pernah mengalami kelaparan mungkin. Tetapi dalam kelaparan itu dia mengalami mujizat Tuhan. Ada yang memberkati dia, ada yang memberi dia makan. Maka dia katakan, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Orang-orang yang berkata demikian karena dia tahu dan dia percaya. Dan dia selalu berkata dengan mulutnya, Allah itu baik. Bagaimana dengan saudara? Apakah hari-hari ini saudara berkata demikian? Saudara yang bisa menjawab. Lalu yang ketiga saudara, hati yang tahu dan selalu bersyukur itu tidak mengenal waktu. Orang yang selalu bersyukur itu terus. Orang yang selalu bersyukur itu mau diejek, mau difitnah, dia selalu bersyukur. Hari ini dia gagal, dia bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini dia berhasil, dia bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini dia sakit, dia bersyukur, dia bilang terima kasih Tuhan. Karena dia tahu, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi Tuhan adalah gunung batuku dan bagianku sampai selama-lamanya. Ayo bangkitkan imanmu saudara. Yang terakhir dikatakan, orang yang hatinya tahu dan selalu bersyukur, menjadikan segala sesuatu baik. Bahwa orang yang selalu tahu bersyukur, menjadikan segala sesuatu baik. Artinya apa? Ketika dia membiasakan hidupnya bersyukur, dari hal biasa dia bersyukur. Maka menjadi kebiasaan. Ketika menjadi kebiasaan itu menjadi tabiat. Tabiatnya adalah tabiat menjadi orang yang selalu bersyukur.
maka kemanapun dia dilempar, dimanapun dia berada, dia menjadikan segala sesuatu itu menjadi baik. Mungkin saudara pernah ketemu sama seorang seperti itu. Seperti apapun suasana sepertinya lagi panik, lagi takut. Tapi ketika ada orang itu, suasana berubah. Menjadi bahagia, menjadi sukacita, menjadi baik. Mungkin saudara di dalam keluarga ketika semuanya stres ribut. Tapi ketika ada satu orang ini, semuanya menjadi baik. Masalahnya sih masih ada, bebannya masih ada. Tetapi ketika ada orang ini memberi nasihat, ketika dia bergaul dengan orang ini, semuanya menjadi baik. Nah itu, orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, menjadikan segala sesuatu baik. Jemaat Tuhan yang ada di GBI Mekarsari hari ini. Bagaimana dengan keadaan Anda hari-hari ini? Apakah saudara sudah memulai harimu bersama dengan Allah? Kalau belum, ayo ambil komitmen hari ini. Mulailah harimu bersama dengan Allah. Apakah engkau hari-hari ini bisa menjaga hati dan pikiranmu di tengah pandemi, keadaan ekonomi dan segala macam? Atau lama-lama keyakinanmu semakin berkurang. Dan engkau semakin tidak percaya karena putus asa. Tapi hari ini yuk bangkitkan kembali kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan. Apakah engkau lebih banyak bersungut-sungut atau bersyukur? Cuman saudara yang bisa menjawab. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Apapun keadaan Anda. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Yang akan terjadi ketika saudara bersyukur. Ayat terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama saudara. Di slide ada. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang baik. Amin saudara. Hari depan yang bukan kecelakaan tapi hari depan yang penuh damai sejahtera. Hari ini firman Tuhan telah disampaikan. Mari saudara yang hatinya diberkati Tuhan oleh firman Tuhan pada hari ini. Mari angkat tanganmu. Kita doa sama-sama. Saya mau berdoa buat saudara yang ada di rumah. Saudara yang ada di kendaraan. Saudara yang ada dimanapun. Mari angkat tanganmu. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan melihat setiap jemaatmu yang mengangkat tangan. Mungkin hari-hari ini hari-hari mereka tidak menjadi hari yang baik. Bahkan hari yang terburuk yang belum pernah mereka alami dan rasakan. Ini hari yang terjelek mungkin. Hari yang tidak mau mereka alami lagi ya Tuhan. Tapi biarlah mereka bersyukur menghadapi padang gurun. Mereka bersyukur ya Tuhan Yesus menghadapi setiap tantangan dalam kehidupannya. Bukankah Tuhan memberkati setiap orang yang ada di padang gurun. Dengan tiang awan, tiang api, dengan roti mana. Bukan Tuhan juga memberkati bangsa Israel keluar daripada Mesir. Bukankah Tuhan juga memberikan tanah perjanjian kepada bangsa itu. Maka untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi. Hari ini engkau yang sakit Tuhan sembuhkan. Katakan penyakitku menjadi baik. Rumah tanggaku menjadi baik. Ekonomi keuanganku menjadi baik. Usahaku menjadi baik. Semua baik di dalam Tuhan. Saudara katakan itu. Katakan kalau mata roh jasmanimu melihat tidak baik. Ucapkan kata-kata yang baik. Dan percayalah mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu. Dan sebentar jemaatmu akan selesai beribadah. Dan sebelum selesai ibadah Tuhan, kami rindu menerima berkat daripadamu. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita. Saudara yang ada di rumah bangkit berdiri. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukannya ekor. Dan Tuhan menjadikan engkau orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang menerima berkat secara supranatural. Berkat-berkat yang tidak lazim akan kau terima hari-hari ini. Karena ketika engkau berkata, hidupku baik, rumah tanggaku baik, semuanya baik. Maka Tuhan akan berikan berkat-berkat yang terbaik. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai.
Biarlah hati kita dalam keadaan kudus, tak bercacat celah. Maranatha. Kita ini berkati dan percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.